Oke. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Yang sudah katakan yang sudah temukan katakan amin. 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 Haleluya. Luar biasa loh malam ini ya. Sungguh luar biasa, sungguh. Aduh. Luar biasa lah. Oke, saya baca ayatnya. Ayat 30. Oke, ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Terima kasih teman-teman yang sudah membaca dalam hati dan juga yang sudah membaca bersama-sama dengan saya, meskipun nggak lihat orang suaranya ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Aduh, mau apa? Tapi harus senyum aja lah ya. Kita harus senyum aja, nggak jangan ada yang kecewa ya. Oke, saya kasih tema pada hari ini pada ibadah kita di awal bulan Juli, tanggal 4 bulan 7 2021, yaitu kasih dan ketaatan. Yaitu kasih dan ketaatan. Pasti kita di sini, saya percaya kita hidup dalam kasih dan kita juga taat dalam firman Tuhan. Ya ya. Haleluya. Oke. Di sini ada 3 ya, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat. Kalau kita lihat, ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan. Bisa kita lihat juga di Alkipedia nantinya, apa itu sih ahli Taurat. Ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Dan juga ahli Taurat ini bertugas menyusun peraturan-peraturan dan juga ketentuan untuk setiap situasi kehidupan, keagamaan, yaitu Yahudi. Dan sedangkan di sini dikatakan itu ada lagi itu Farisi, ya. Seorang kaum Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah yang kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Dan juga menurut para ahli, kaum juga Farisi ini adalah perkembangan ya dari kelompok Hasidim. Dan juga kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap dirinya mereka sebagai orang yang beragama, yang saleh, orang benar ya, atau orang yang benar di hadapan Tuhan. Pasti kita tahu gimana kehidupan orang-orang Farisi pada zaman itu, dan mungkin juga ada keturunannya ya. Mungkin juga ada keturunan sampai hari ini gitu ya. Dan juga ahli-ahli Taurat gitu yang merasa dirinya benar dan juga yang merasa dirinya paling suci ya, atau yang merasa dirinya sudah menguasai Alkitab gitu ya, sudah mengerti semua kitab-kitab Taurat. Ya. Nah, di teks yang kita baca pada hari ini adalah merupakan di mana usaha-usaha orang Farisi atau ahli-ahli Taurat atau musuh-musuh Yesus yang terakhir untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Ya, mungkin bagi kita semua ya, ini mudah dijawab lah. Ini mudah, apa sih hukum yang pertama dan terutama di kitab Taurat gitu. Pasti kita tahu gitu kan. Nah, jika kita baca dalam perikop sebelumnya di mana Yesus berkali-kali diberi pertanyaan ya, menjebak atau
mereka juga mencobai Yesus. Kalau kita lihat di mana Oke, di mana pertanyaannya adalah orang Saduki gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 15 sampai 3, ya sorry, di mana kita lihat di ayat 23 sampai 33. Ya, 23 sampai 33 di mana kita lihat tentang orang Saduki, di mana orang Saduki ini ya tidak percaya itu yang namanya kebangkitan ya, orang Saduki ini. Nah, jika Yesus salah di sini dalam mencobai atau memberi pertanyaan-pertanyaan yang rumit dari orang Saduki, dari ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi. Nah, jika Yesus salah menjawab, maka menimbulkan persoalan yang besar bagi Yesus. Dan juga ini adalah orang Farisi dan juga ahli Taurat, usaha yang terakhir. Karena setelah usaha ini, ya, kalau mereka sudah gagal dalam usaha mereka ini untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, maka ini adalah usaha-usaha yang gagal. Dan ini adalah usaha yang terakhir bagi mereka, yaitu orang Farisi dan juga ahli Taurat. Kalau mereka pun sudah gagal, maka gantian Yesus yang memberi mereka pertanyaan, dan juga Yesus yang memberi pertanyaan yang menjebak mereka. Nah, kalau kita lihat di mana pertanyaan-pertanyaan orang Saduki ya, di mana di ayat 29, di mana dikatakan bahwa pertanyaan di situ menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak perlu terlalu paham dengan kitab-kitab suci, ya, atau tidak mengerti tentang kuasa Allah, yaitu orang-orang Saduki. Ketika orang Saduki menjebak Tuhan Yesus, ketika orang Saduki mencoba Yesus. Nah, dan perikop juga sesudahnya menceritakan tentang pertanyaan Yesus yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Ya, ketika mereka sudah gagal, orang Farisi dan juga ahli Taurat. Kalau kita lihat dalam perikop sesudahnya menceritakan tentang pertanyaan Yesus yang tidak bisa dijawab oleh mereka, yaitu Farisi dan juga ahli Taurat. Kalau kita lihat di Matius 23, ya, pasal 23 di sana menceritakan tentang kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan juga kecaman Yesus kepada ahli Taurat, sehingga ini bisa dikatakan merupakan upaya yang terakhir untuk menjatuhkan Yesus, karena ini upaya mereka yang terakhir ya untuk mencobai yang namanya itu Yesus. Nah, maka mereka di sini itu ingin memberikan pokoknya ya usaha yang terbaik supaya Yesus benar-benar bisa dijebak. Dan kali ini di ayat 3 yang kita baca tadi, di ayat 34, dan apa yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul. Ya, mereka sudah berkumpul karena mereka tidak bisa melawan, yaitu ya Yesus gitu. Maka orang Farisi dan orang ahli Taurat ini mereka berkumpul. Dan sebelumnya itu mereka menjebak Yesus. Ya. Artinya di sini bahwa kalau ahli Taurat atau orang-orang Farisi, pokoknya siapa saja yang bertemu Yesus silakan menjebak dia, yaitu Yesus. Siapa saja di antara orang Farisi bertemu dengan Yesus berusaha untuk menjebak Yesus. Tetapi kali ini tidak, bahwa mereka merasa perlu berkumpul karena mereka melihat ini, ya. Kalau mereka berkumpul karena mereka sudah melihat Yesus adalah bukan musuh sembarangan, ya, bukan musuh sembarangan. Ya, kata mereka lagi kalau kita lihat di konteks, kalau kita baca konteks ini dengan selidiki, kalau kita pahami, ya, di mana mereka mengatakan bahwa kita ini sudah berkali-kali dicobai, gagal, ya. Mereka sudah mengatakan bahwa orang Farisi atau orang Saduki, mereka sudah berkali-kali gagal, yaitu untuk mencobai Yesus. Nah, di situ di ayat 33, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Sebenarnya kalau kita lihat orang Farisi ini, ya, kalau kita lihat orang Farisi ini adalah orang yang sering bertengkar, ya betul. Orang yang sering bertengkar yaitu orang Farisi dan juga orang Saduki. Memang ini orang yang sering bertengkar, mereka ini saling bermusuhan, yaitu bebuyutan. Tapi karena mereka punya musuh ya yang sama, yaitu Yesus, maka Saduki dan Farisi ini
bisa berteman dengan baik. Begitu juga pula kita ya. Mungkin ada di antara kita ini yang dulunya bermusuhan ya. Tetapi karena kita mempunyai musuh yang sama, akhirnya kita berteman untuk menyerang dia. Ya. Tapi mereka ini, orang Farisi, orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat ini, mereka berkumpul untuk menjebak dan untuk menyerang Yesus. Ya. Nah, di sini lagi orang-orang Farisi lalu ya ketika mereka berkumpul, orang-orang Farisi lalu memikirkan strategi yang terbaik mereka, ya mereka berkumpul dan mencari sebuah cara. Dan setelah mereka berkumpul, lalu mereka mengutus seorang yang paling dipercaya. Di ayat 35 dikatakan bahwa dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ya dikatakan ahli Taurat, ya seorang orang Farisi ini menyuruh seorang ahli Taurat untuk bertanya, ya, untuk mencobai dia, itu kepada Yesus. Kalau kita lihat ahli Taurat dalam bahasa Yunani, ya, atau di teks ini kata Yunani adalah nomikos, ya. Pasti di sini ada yang bisa bahasa Yunani lah ya, nggak ada yang bisa nggak teologi lah gitu ya. Kalau kita lihat ya, ahli Taurat ini dalam bahasa Yunani yaitu nomikos, artinya seorang yang benar-benar ahli hukum atau juga seorang yang benar-benar pengacara. Ya, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya itu lawyers ya, lawyers itu bahasa Inggrisnya gitulah, pengacara gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, tapi kalau di bahasa Yunani namanya itu nomikos. Artinya orang yang mereka suruh ahli Taurat ini adalah orang yang sudah mengerti dan memahami, orang yang pintar memahami itu kitab-kitab Taurat. Ya, orang yang paling pintar dari ahli-ahli Taurat yang lain. Itulah yang mereka suruh, bukan juga sembarangan. Yang mereka suruh ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam budaya kuno dulu, orang-orang Yahudi ya, atau ada yang mengatakan kenapa sih dikatakan itu pengacara, begitu kenapa dikatakan ahli-ahli hukum ya. Kalau kita lihat dalam budaya kuno dulu, orang-orang Yahudi ya diberi juga otonomi oleh pemerintahan Romawi ya. Jadi ada wilayah tertentu yang orang Yahudi tidak bisa macam-macam mengikuti hukum Romawi, tetapi juga ada banyak wilayah yang orang Yahudi boleh mengatur wilayah mereka sendiri. Jadi mereka kalau kita lihat dalam budaya kuno pasti kita itu belum lahir ya, belum tubuh kita pada satu kan, ya. Tapi mereka diberikan otonomi, ya. Ada yang mereka kuasai wilayah mereka, ada juga yang mereka belum kuasai, yang tidak dikuasai oleh mereka. Nah, bisa juga dilihat di situ bahwa bisa macam-macam mengikuti hukum Romawi, tapi ada juga banyak wilayah yang orang Yahudi boleh mengatur wilayah sendiri. Ini latar belakang dulu ya, supaya kita mengerti ya, supaya nanti teman-temanku gini ya. Itu kita dulu harus mengerti latar belakangnya gitu ya. Yang kita langsung lompat-lompat gitu. Nanti kita sesat gitu kan kalau kita nggak tahu ya latar belakangnya gitu. Nah, pada waktu mereka diberi otonomi, kalau kita lihat dalam budaya kuno, ya, pada waktu mereka diberi otonomi untuk mengatur wilayah mereka sendiri, maka ya mereka menggunakan yaitu namanya hukum Yahudi. Dan hukum Yahudi ya identik juga yang namanya dengan hukum Taurat. Ya, hukum Yahudi identik dengan hukum Taurat. Ya, sehingga seorang yang ahli kitab suci bisa menjadi pengacara. Ya, seperti yang mereka yang mereka suruh. Ya, itu ahli Taurat. Ya, bisa menjadi pengacara. Dia memang ahli hukum dalam arti hukum yaitu hukum Taurat. Ya, ini juga orang ini ya bukan sekedar ahli Taurat biasa. Ya, dia itulah lebih pintar dari ahli Taurat yang lainnya. Ya, ini adalah orang yang paling pintar ya di antara ahli-ahli Taurat, dan orang ini juga datang kepada Yesus memberikan sebuah pertanyaan ya yang sangat rumit. Mungkin bagi kita seperti tadi yang saya bilang bahwa mungkin bagi kita ini pertanyaan yang sederhana ya, mungkin bagi kita ya kan sudah dijawab oleh Tuhan tadi. Mana? Nah, kalau kita lihat bahwa pertanyaannya begini. Perintah mana yang terbesar ya, atau perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat?
Ya, seperti tadi saya bilang bahwa pasti kita sudah tahu jawabannya ya dengan mudah karena kita sudah tahu dari Yesus Kristus. Ya, di ayat 37. Ya, di ayat 37 pasti kita sudah tahu jawaban yaitu jawabannya. Tapi juga kalau di saat itu jika kita memposisikan diri kita sebagai Yesus pada waktu itu dan ditanya perintah mana yang terbesar dalam buku Taurat, ya maka saya yakin dan percaya ya pertanyaan ini rumit dan juga dilematis. Ini sangat rumit gitu. Karena hukum Taurat itu banyak gitu ya, 10 ada 360 lah ya, hukum-hukum Taurat itu. Mengapa saya katakan itu rumit? Karena orang-orang Yahudi itu punya sebuah tradisi. Karena kenapa? Jumlah perintah di dalam Alkitab itu bagi mereka 613. Ya, pasti kita sudah tahu lah ini sudah dipelajari juga di sekolah ya gitu ya di STT. Karena jumlah perintah dalam Alkitab itu mempunyai 613. Dari mana mereka tahu jumlahnya 613 itu? Tahu karena pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah di Keluaran 20. Karena mereka melihat di teks Ibrani, jumlah huruf Ibrani yang muncul di pada pasal itu menurut mereka adalah jumlah 613. Ya. 613. 613. Karena di dalam bagian yang penting ini jumlah hurufnya 613, mereka menduga berarti jumlah seluruh perintah Perjanjian Lama kitab suci Yahudi berarti juga 613. Lalu mereka mencoba untuk membagi. Ada yang bersifat positif ya. Dalam hukum Taurat tadi yang 613 itu mereka mencoba membagi, ada yang bersifat positif dan perintah yang bersifat positif ini yang harus dilakukan. Dan juga ada yang bersifat negatif dan ini tidak harus dilakukan. Ini adalah suatu larangan bagi mereka supaya mereka tidak melakukan. Nah, cara mereka membagi adalah di antaranya 613 itu dibagi 365 dan 248. Nah, kenapa dibagi 365? Karena satu tahun jumlah harinya adalah 365. Dan siap. Oke, dan mengapa yang satunya dibagi menjadi 248? Karena mereka menghitung jumlah anggota tubuh manusia itu 248. Ya, itulah keyakinan mereka, yaitu agama-agama Yahudi ini. Itulah keyakinan mereka. Dan karena orang Yahudi itu kalendernya bukan seperti kita ya, itu bulan. Ya, kalender orang Yahudi itu yang dulunya itu kalender mereka juga itu bulan. Mengapa satu tahun 365 kita tidak pernah tahu bagaimana? Karena kita tahu bahwa tradisi ini atau agama Yahudi ini muncul ya. Dan tradisi ini juga ada. Itu agama Yahudi. Dan sehingga pada waktu Yesus ditanya dan sehingga pada waktu Yesus sehingga pada waktu Yesus ditanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat ini, jelas ini pertanyaan yang sangat rumit. Ya, Yesus harus memilih satu di antara hukum yang tadi. Yesus memilih hukum yang di antara itu 613. Ya, pasti kalau kita lihat ya, ini adalah perintah yang sangat rumit. Ya mungkin itu latar belakangnya yang saya sampaikan. Memang sih masih panjang lagi. Tapi karena saya lihat juga ada yang ngantuk ini ya, ada yang ngantuk, ya ada yang tidur nggak apa-apa. Ya kita harus sesuaikan aja. Oke, yang penting intinya aja ya. Tapi kalau kita juga nggak mengerti latar belakangnya, kita bisa nggak tahu apa itu konteksnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini adalah Yesus menghadapi pertanyaan yang rumit dan dilematis. Tapi Yesus di sini ketika dia jawab pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi itu luar biasa karena pemikirannya selalu di luar kewajaran. Kalau orang bertanya ini dan memastikan aku masukkan kamu ke kota ini,
Pasti kamu terjebak. Nah, tapi di sini dalam jawaban-jawaban Yesus, dalam dia jawab pertanyaan-pertanyaan seorang ahli Taurat itu, Yesus sangat luar biasa. Jawabannya hanya satu, itu kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Itu hukum yang kedua. Ya. Nah, pada waktu ahli Taurat bertanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat, di sini Yesus tidak mau menjawab pertanyaan itu. Tapi Yesus tidak memainkan permainan ahli Taurat, tapi ahli Taurat bertanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat itu, tapi Yesus menjawab apa yang terbesar di dalam semua perintah. Kalau dia tanya perintah mana yang terbesar, Yesus menerangkan apa yang terbesar di antara semua perintah, apa dengan bahasa selebih atau sederhana. Kalau ahli Taurat ini memikirkan tentang prioritas, itulah yang dipikirkan seorang ahli Taurat ini. Ya, urutan apa yang penting dan mana yang kurang penting. Tetapi Yesus di sini bicara tentang itu esensi. Nah, Yesus bicara di sini, ahli Taurat bicara tentang prioritas, mana yang lebih penting dan mana juga yang tidak penting. Tetapi Yesus di sini berbicara yaitu tentang esensi. Di antara semua perintah itu, esensinya apa sih? Sebetulnya apa yang terbesar semua perintah itu bukan masalah prioritas, tetapi masalah esensi. Ya, kalau kita lihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apa esensinya? Yaitu kasih. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, cuma satu kata, berbicara tentang kasih. Itu aja, selesai. Kita kasih itu aja. Kalau kita baca dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu, esensinya adalah cuma satu. Sekali lagi itu kasih. Itu. Kalau kita benar-benar merenungkan, ya, firman Tuhan ini, dan juga saya yakin dan percaya, pasti kita sudah beberapa kali ya kita khotbahkan, kita sampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang lah ya, atau kepada jemaat, atau kepada remaja, atau dimanapun kita berada itu khotbah. Tapi kalau kita ingin merenungkan kembali firman Tuhan ini, kalau kita punya pemikiran selalu punya esensi, maka kita juga akan terhindar dari pertikaian. Ya, kita juga akan terhindar dari perdebatan yang tidak diperlukan. Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang berdebat, cuma salah kata aja, seperti bahasa roh, seperti mujizat gitu kan. Apalagi sekarang kan yang terkenal itu Pastor Andi Simon. Dan banyak sekarang yang serang dia itu. Banyak sekali yang serang dia, Pastor Andi Simon. Gitu kan. Tapi itu orang, bagi saya, orang yang suka berdebat adalah orang yang tidak mempunyai kasih. Karena kenapa? Kalau kita lihat orang yang berdebat, baik di media sosial, di YouTube, ujung-ujungnya saling bermusuhan, nggak ada kasih ujung-ujungnya, nggak ada kasih. Lebih baik kita diskusi daripada berdebat. Karena kenapa? Berdebat itu mempertahankan argumennya. Dia sudah tahu kalah, tapi masih mempertahankan yang namanya argumennya. Kalau kita di sini lihat bahwa Yesus itu luar biasa ya. Waktu dia didesak, ya, dan dilematis perintah mana yang terbesar, dia tidak mau memberitahu perintah mana yang terbesar, tapi dia jawab apa yang terbesar di antara semua perintah itu. Itu yang Tuhan jawab. Ketika dia ditanya prioritas, Yesus memilih bicara tentang esensi, dan dari jawaban Yesus kita akan belajar dua hal, kaitan antara kasih dan ketaatan. Ya, itu poinnya aja ya, langsung poin aja ya. Saya sudah tahu mengantuk. Oke, yang pertama, mengasihi merupakan sebuah perintah. Oke, itu poin pertama, kasih dan ketaatan. Temanya tadi, poin pertama itu mengasihi merupakan sebuah perintah. Ya, mengasihi sesama kita, mengasihi itu adalah sebuah perintah. Di mana dikatakan di sini di ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah dalam bahasa Yunani juga dikatakan yang namanya itu perintah. Kasihilah dalam bahasa Yunani dikatakan itu perintah. Mengasihi Tuhan sebuah perintah. Kenapa di sini ditekankan hal ini? Karena kita hidup ya di dalam sebuah zaman. Pasti kita semua mengerti itu tentang
yang namanya kasih, apalagi kita hidup dalam zaman ini ya, zaman now gitu ya, yang banyak sekarang yang selalu memahami tentang cinta, yang salah juga memahami tentang kasih secara keliru. Ya, dipikirkan ya dalam pikirannya dia itu cinta itu cuman perasaan. Ya, banyak sekali kita anak-anak Tuhan ya, cinta itu hanya berbicara soal yang namanya itu perasaan dan tidak juga melibatkan yang lain. Ya, padahal Yesus di sini mengajarkan mengasihi Tuhan ya, bukan hanya segenap jiwa atau bukan hanya segenap hati, tetapi juga dengan segenap akal budi. Ya, kalau kita lihat di surat Paulus yaitu ya dikatakan lagi dengan segenap kekuatan. Artinya dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi melibatkan seluruh hidup kita, melibatkan akal budi kita, dan melibatkan juga pertimbangan, dan juga melibatkan kekuatan kita, yaitu melibatkan tindakan kita. Artinya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, ada juga tindakan-tindakan yang nyata yang kita lakukan, ya, bukan hanya juga mengasihi, aku mengasihi engkau Yesus, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ya, jangan kita hanya barang aku mengasihi engkau Tuhan ya, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengasihi. Ya, artinya seluruh hidup kita harus mengasihi Tuhan. Makanya mengasihi itu bukan sesuatu yang pasif, ya. Sekali lagi, mengasihi itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Itu nama mengasihi. Bukan pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Ya, kalau kita lihat dalam budaya kita juga beda dengan Alkitab lah ya. Budaya kita di sini mengajarkan bahwa mengasihi itu terbatas pada perasaan. Ya, kalau kita lihat juga cinta, ya, kalau kita berlogika, karena kita juga ini mengasihi Allah, mengasihi manusia itu dengan segenap hidup kita, dan juga segenap jiwa kita, dan juga segenap akal budi kita. Ya, kalau kita lihat pada itulah ya, pada budaya lagi ya, budaya apa namanya itu, budaya Timur dan budaya juga pada umumnya itu membatasi cinta pada perasaan. Itu budaya Timur. Tapi pasti kita juga dengar cinta itu ya. Ya, kalau kita pun cinta sama seseorang ya, atau kita sayang sama seseorang, bukan hanya mengatakan aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Ya, kalau itu pun bagi saya itu biasa. Itu namanya cinta standar gitu. Itu namanya cinta yang standar gitu ya. Itu agak sedikit. Dan juga ada yang mengatakan aku mengasihi atau aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. Ya, itu juga standar lah ya, walaupun agak sedikit beda. Yang pertama, bedanya mengasihi dengan segenap hati, mengasihi segenap jiwa, harus mengasihi segenap hati. Jangan juga hanya kita mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi segenap hati. Ya, karena kenapa? Kalau kita mengasihi segenap hati, kalau kita putus sama pacar kita, apa yang sakit? Hati. Terus kalau kita cinta segenap jiwa, apa yang terjadi? Sakit jiwa kita. Ya, jadi kita mau mencintai itu segenap hati atau segenap jiwa gitu. Ya. Nah, kalau saya ini mau itu ya, mau singkat aja ya. Saya karena ini juga khotbah saya di minggu yang lalu di asrama. Ini panjang sih, tapi saya ambil topiknya aja ya. Nah, kita ya biasa membatasi cinta itu pada perasaan ya. Padahal dalam Alkitab cinta itu tindakan, tidak pernah hanya cuman perasaan. Makanya Yesus di sini mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Dan di sini juga Yesus tidak mengatakan begini, rasakanlah kasih kepada Allah dan juga rasakanlah kasih kepada sesama. Tidak. Tapi di sini bahwa dikatakan Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia, itu tindakan. Ya. Inilah tindakan, inilah perintah. Kita harus mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi
yang namanya itu sesama kita. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa dalam Alkitab kata berkali-kali dikatakan kalau kita mengasihi Allah berarti ya kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengakui ya saya mengasihi Engkau Tuhan, berarti kita juga harus menaati Dia, yaitu firman-Nya atau kehendak-Nya. Artinya bukan hanya pasif tapi aktif karena dilihat dari perbuatan, tindakan nyata. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ya, kalau kita lihat baca di Alkitab di Yohanes 14, di sini nih dikatakan bahwa di sini juga Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Sebaliknya, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan di pasal yang sama juga di ayat 14, di pasal 14, sama juga, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya, artinya antara mengasihi dan menaati tidak terpisahkan. Ya, sekali lagi antara mengasihi dan menaati ya tidak boleh terpisahkan. Artinya bukan hanya dari mulut kita mengasihi Tuhan, tapi juga harus disertai dengan perbuatan tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oke, siap. Oke, ya. Karena kalau orang mengatakan Tuhan, ya, mungkin juga sesekali kita ya Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi tidak juga menaati perintahnya, maka orang itu adalah pendusta, gitu ya. Maka orang itu dikatakan pendusta. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan aku menaati Engkau, tetapi tidak mengasihi Allah, dia juga seorang pendusta. Yang pertama artinya mengasihi bukan menaati. Nah, karena kenapa? Orang yang mengasihi Allah pasti menaati Dia. Tetapi orang yang menaati Dia belum tentu juga mengasihi Allah. Itu. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih merupakan sebuah perintah, bukan hanya cuman perasaan, ya, atau antusiasme, ya, semangat yang besar bagi Allah. Tetapi engkau melakukan sesuatu bagi Allah, yaitu engkau melakukan firman-Nya. Saya dan saudara, ya, kita melakukan firman-Nya. Saya yakin dan percaya di sini Nias Generation dan juga pemuda-pemudi Nias yang bersinar pasti melakukan firman Allah setiap hari. Meskipun itu susah, tapi kalau kita minta tuntunan dari Roh Kudus, pasti kita bisa melakukannya, ya. Dan kalau kita lihat lagi di Yohanes pasal 2 ayat 5 dikatakan di sini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Berarti barang siapa menaati firman-Nya, berarti di dalam diri orang itu kasih Allah sudah menjadi sempurna. Berarti kalau kasih itu dipisahkan dari ketaatan, itu tidak akan sempurna. Sekali lagi, mengasihi dan menaati tidak boleh terpisahkan. Ya. Poin kedua, ini terakhirnya aja, ya. Ini terakhirnya aja. 2, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Ini poin keduanya, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Di mana dikatakan di sini bahwa di ayat 40 pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya pada kedua hukum inilah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tergantung seluruh hukum Taurat dan juga tergantung dan para kitab para nabi. Nah, semua perintah Allah itu digantungkan pada kasih. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam bahasa Yunani-nya kata tergantung di sini dalam bahasa Yunani adalah kata yang sama, ya, yang dipakai untuk Yesus digantung juga di atas kayu salib kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya. Ya, artinya di sini bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib itu. Ya, juga kata yang sama yang dipakai di sini artinya adalah begini. Ya, kalau boleh di sini saya gambarkan lah ya. Seandainya ketaatan kita itu seperti baju yang bersih, ya pasti di sini semua rajin mencuci bajunya lah ya. Ya saya mau gambarkan. Seandainya ketaatan kita itu seperti baju yang bersih, ya pasti kalau kita habis cuci baju akan dijemur. Ya berarti kalau kita jemur ya, karena apalagi kalau kita jemur yang suka ada angin gitu ya, pasti kita juga perlu
menjepit ya, atau dijepit di gantungan. Ada dua penjepitnya, yaitu kasih kepada Allah dan juga kedua kasih kita kepada sesama. Seandainya tidak ada kasih kepada Allah, maka ini lepas, dan seandainya tidak juga ada kasih kepada manusia, maka yang satu juga lepas. Maka baju yang bersih itu yang disebut ketaatan kita akan jatuh dan juga menjadi kotor kembali dengan kata lain. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesus sedang mengajarkan kita, kepada kita semua, ya, yang kita lakukan. Kalau kita lakukan bukan karena kasih, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Ketaatan tanpa kasih berarti ketidaktaatan. Nah, kalau saudara menaati Allah tanpa mengasihi Allah, ya, yang terjadi adalah dua hal. Ya, dibahas oleh Matius di ayat 22. Jadi, saya yakin percaya teman-teman semua, ya pasti kita mengasihi Allah dan juga pasti kita mengasihi manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita menaati Allah tanpa mengasihi Allah, yang terjadi adalah ada dua hal. Itu saya temukan kalau kita lihat di Matius pasal 23. Ini nggak lama lagi ya. Ini nggak lama lagi kok. Ya, yang pertama adalah engkau akan menjadikan ketaatanmu ajang untuk pamer diri. Dan itu juga yang sering terjadi kepada orang-orang Farisi. Ya, mereka itu memamerkan kekudusan mereka itu orang suci. Nah, kalau kita lihat lagi di Matius 23 ayat 2 sampai 12, di mana di situ Yesus mengecam mereka. Mereka berdoa menaati perintah-perintah Allah. Mereka melakukan kewajiban agamanya di depan semua orang benar. Tetapi tujuannya adalah, ya, supaya dipuji oleh orang lain. Ya, artinya di sini bahwa ketaatan kita menjadi ajang untuk memamerkan diri kita. Ya, itu kalau hanya menaati tanpa mengasihi Allah. Itu poin pertama. Yang keduanya, kemunafikan. Ya, kata munafik di sini adalah muncul 7 kali di Matius 23. Di mana di sini bahwa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini. Dikatakan di sini bahwa, hai kamu orang munafik, hai kamu orang-orang munafik. Karena mereka di luar kelihatannya hebat, ya, orang-orang Farisi ini, tetapi di dalamnya tidak ada arti apa-apa. Karena mereka tidak punya cinta kepada Allah, karena mereka tidak mengasihi Allah. Maka apapun yang mereka lakukan hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri, yaitu orang Farisi. Kalau hanya menaati tanpa mengasihi Allah, itu yang terjadi, kemunafikan. Nah, dari teman-teman semua, mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, supaya kita dibuat juga Tuhan berhasil. Jadi setiap kali kita lakukan tujuannya adalah mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, kalau kita pun melakukan sesuatu dari firman Tuhan, ya pasti tujuannya itu mendapatkan, meskipun kita tidak berharap. Tapi banyak juga orang yang melakukan seperti ini. Saya lakukan ini supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Itu banyak di antara kita yang terjadi. Banyak juga orang Kristen juga yang kelihatannya mengasihi Allah, tapi sebetulnya itu mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan bukan ini mengasihi Allah, ini juga namanya memanipulasi, yaitu namanya Allah. Nah, kalau orang juga yang mengasihi Allah bukan seperti begitu. Nah, semua ketaatan kita tanpa kasih, saudara semua sulit untuk menjalankannya. Ya, kalau sisi dari saudara kita, ya, kalau tanpa kasih saudara akan juga terpaksa untuk melakukan itu namanya perintah atau firman Tuhan. Dengan berat hati melakukan, tapi dari sisi Allah lebih, ya, para lagi. Ya, kalau kita melakukan atau kita taat tanpa kasih Allah, akan menganggap semua tidak ada gunanya. Nah, oke. Oke, yang terakhir, ya, yang terakhir aja, oke. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Oke, itu aja intinya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Jawabannya sederhana. Kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita, ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita, ya, di mana di sini 10 perintah Allah. Kalau kita lihat di Keluaran 20, ya, sebelum perintah pertama, ya, diberikan. Tuhan berkata begini, akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau di tanah Mesir. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memulai bukan dengan perintah, tetapi Tuhan memulai dengan kebaikan. Dari sini lagi mengingatkan, akulah Tuhan Allahmu yang juga membawa engkau keluar dari tanah Mesir,
Ya, karena itu kita harus patut bersyukur atas kasih Tuhan. Karena kita mengalami Allah mengasihi kita, maka kita juga melakukan perintah-perintahnya. Ya, maka kita melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Artinya kita mengasihi, bukan kita mengasihi, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Lalu dikatakan juga di ayat 11 mengatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita pun harus saling mengasihi. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah? Yaitu mengasihi Allah, mengasihi kita. Tetapi bagaimana kita juga mengasihi orang lain, yaitu kita mengalami Allah mengasihi kita. Ya, kita harus mengalami Allah atau Tuhan mengasihi kita. Baru kita bisa mengasihi Allah dan baru kita juga mengasihi namanya itu sesama. Karena kenapa? Hanyalah orang-orang yang mengalami kasih Allah, memahami dan mengalami kasih Allah, orang itu bisa mengasihi Allah dan juga orang itu bisa mengasihi sesama. Kita mengasihi Allah karena kita lebih dulu ya dikasihi Allah, mengasihi kita. Kalau kita mengasihi manusia karena kita mengalami lebih dulu Allah mengasihi kita. Ya, bagaimana? Salah satu contohnya aja. Ya, bagaimana kita mengatakan itu mengasihi Allah, yaitu merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Itu aja salah satu contoh. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah. Salah satu kita lihat itu kita membaca firman Tuhan itu pagi dan malam. Nah, itu aja firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin agak lama ya, minta maaf. Dan waktu kita juga udah 18 ya, saya minta maaf kalau lama firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat luar biasa, di mana Tuhan pada malam hari ini kami sharing tentang yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Biarlah Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sama manusia, Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu ini, biar juga apapun yang belum hamba-Mu sampaikan sedalam-dalamnya, biarlah Roh Kudus-Mu pengertian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.